Halo teman-teman operator sekolah di seluruh Indonesia, ada kabar besar nih, Dapodik baru aja merilis versi 2026B. Dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua yang perlu Anda ketahui. Jadi, pembaruan yang kita tunggu-tunggu ini resmi dirilis pada 14 Januari 2026. Dan ini penting banget, karena ada beberapa perubahan fundamental yang bakal mengubah cara kita bekerja sehari-hari. Nah, ini dia pertanyaan pertama yang pasti langsung muncul di benak kita semua kan? Ini cara update-nya gimana? Cukup ditimpa pakai patch kayak biasanya atau harus install ulang dari nol? Jawabannya sudah sangat jelas. Versi ini bentuknya adalah installer lengkap. Artinya apa? Artinya, lupakan cara lama menimpa aplikasi dengan patch. Cara itu gak akan berfungsi sama sekali kali ini. Oke, karena ini instalasi baru, berarti kita harus ikuti prosedurnya dengan benar. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan mulus, gak ada drama atau masalah di tengah jalan. Yuk, kita lihat checklistnya. Teman-teman, ini bagian yang paling krusial. Sebelum Anda melakukan apapun, langkah nomor satunya adalah hapus atau uninstall dulu versi Dapodik lama yang ada di komputer Anda sampai benar-benar bersih. Ini wajib ya. Sebenarnya prosesnya simpel kok, cuma ada 4 langkah. Pertama, yang tadi itu, hapus instalan lama. Kedua, unduh installer baru dari situs resmi dapo.kemdikbud.go.id. Ketiga, jalankan filenya sebagai administrator. Dan terakhir, tinggal registrasi online seperti biasa. Nah, sedikit tips nih biar lancar. Waktu mau install, jangan cuma double klik ya, tapi klik kanan di filenya, terus pilih Run as Administrator. Kalau nanti muncul peringatan dari Windows, jangan panik, cukup klik More Info, lalu klik Run Anyway. Beres deh. Oke, instalasi sudah selesai. Tapi, pekerjaan kita justru baru dimulai. Karena pembaruan ini bukan cuma soal teknis, tapi ini benar-benar mengubah alur kerja kita sehari-hari. Mari kita lihat 3 perubahan terbesarnya. Betul. Ada 3 perubahan besar yang sifatnya wajib dan mau nggak mau harus kita pahami dan adaptasi mulai dari sekarang. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba kita lihat. Dulu, kalau mau edit data bangunan atau Sarpras dan nambah siswa baru PAUD SD, kita bisa langsung kerjakan di Dapodik kan? Nah, sekarang lupakan. Semuanya harus diajukan lewat SP Datadik dan menunggu persetujuan dinas. Plus, lihat baris paling bawah, data listrik dan internet yang dulu sifatnya opsional, sekarang jadi item validasi wajib. Jadi, apa sih SP Datadik itu? Gampangnya, anggap saja SP Datadik ini adalah gerbang atau pintu utama yang baru. Setiap kali kita mau ubah data-data krusial tadi, kita harus ketuk pintu dulu lewat aplikasi ini untuk minta izin ke Dinas Pendidikan setempat. Nah, ini juga tolong dicatat baik-baik ya. Ada deadline penting untuk pembaruan data sarana-prasarana, yaitu tanggal 28 Februari 2026. Kenapa ini genting? Karena data yang Anda masukkan inilah yang nantinya akan jadi acuan untuk keputusan bantuan revitalisasi sekolah. Jadi, jangan sampai terlewat. Terus gimana sih penampakan di dalam Dapodik versi baru ini setelah kita berhasil install dan registrasi? Yuk, kita intip sedikit. Kesan pertama begitu masuk, wih, beda banget ya. Antar mukanya sekarang didominasi warna abu-abu, memberikan nuansa yang sama sekali baru dan terasa lebih modern, jauh berbeda dari versi-versi sebelumnya. Dan yang langsung menyambut kita begitu buka menu validasi adalah, ini dia, peringatan data tidak valid untuk internet, listrik, dan sanitasi. Ini seolah-olah jadi pengingat langsung dari sistem bahwa, hey, data-data ini sekarang penting banget, tolong segera dilengkapi ya. Oke, kita sudah bahas dari A sampai Z, mulai dari cara instalasi sampai perubahan-perubahan besarnya. Sekarang, mari kita rangkum apa saja poin-poin kunci yang harus kita ingat. Jadi, ada 4 hal yang harus Anda ingat. Pertama, ini installer lengkap, jadi wajib hapus instalan lama. Kedua, adaptasi dengan 3 alur kerja baru yang tadi kita bahas. Ketiga, mulai sekarang akrabkan diri dengan SP Datadik. Dan yang terakhir, begitu selesai install, jangan tunda, langsung cek validasi dan bereskan yang masih merah. Pembaruan ini lebih dari sekedar software baru, teman-teman. Ini adalah sinyal pergeseran besar menuju integritas data yang lebih terpusat dan terkontrol. Ini jadi sebuah pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Kira-kira, bagaimana ya wajah manajemen data pendidikan kita akan berkembang di masa depan?